ingin mewawancarai tugas video berprofesi beragama. Sebelumnya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Al-Ghifari, mahasiswa dari UIN Raden Majid Surakarta. Saat ini sedang melakukan wawancara untuk keperluan tugas mengenai moderasi beragama. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran gereja dalam menjaga kerukunan antar umat beragama serta upaya yang dilakukan dalam menerapkan sikap toleransi di masyarakat. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu memberikan informasi melalui beberapa pertanyaan yang akan kelompok kami sampaikan. Iya, silahkan Mbak. Izin bertanya ya Bapak. Menurut Bapak, apa sih peran gereja dalam membangun sikap moderasi beragama di tengah masyarakat yang berbeda-beda ini? Ya, terima kasih. Yang pertama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Dwi Suyanto, pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Gedongan. Nah, untuk menjawab peran gereja supaya terciptanya moderasi beragama adalah saya sebagai pendeta akan memberikan sebuah penjelasan kepada jemaat melalui khotbah dan juga melalui kelompok-kelompok pembinaan keluarga yang isinya adalah supaya jemaat itu akan memahami yang pertama, imannya itu akan lebih teguh dulu dalam Tuhan. Nah, karena apa? Karena kalau jemaat tidak diajari tentang iman teguh dalam Tuhan, nanti jemaat itu akan bisa juga akan pindah agama. Itu akan pindah agama, sehingga kalau jemaat itu sudah kuat di dalam iman, mereka akan paham tentang kasih, mereka akan paham tentang kerendahan hati, mereka akan paham tentang damai terhadap semua orang. Jadi yang pertama yang saya ajarkan adalah bagaimana supaya jemaat tidak memiliki memiliki kebencian atau menjadi orang yang ekstrim seperti itu. Nah, itu yang kami ajarkan, sehingga karakter mereka adalah karakter yang diajarkan seperti Kristus yang sudah memberikan teladan kepada umat manusia bahwa Yesus ke dalam dunia ini untuk memberikan pengampunan dosa. Itu yang kami ajarkan kepada mereka. Lalu bagaimana sih pandangan gereja terhadap pentingnya toleransi antar umat beragama di dalam agama Kristen? Ya, sebenarnya toleransi beragama itu sangat penting ya, karena kita memiliki, Indonesia itu memiliki 6 agama, dan itu adalah sebuah perbedaan di dalam negara kita. Nah, kemudian bagaimana gereja akan berperan khususnya di dalam hal toleransi ini? Ya, pandangan gereja adalah kami akan memberikan ajaran kepada jemaat supaya jemaat itu akan bisa menerima perbedaan agama itu. Memang perbedaan itu bisa memberikan konflik, perbedaan itu akan bisa memberikan perpecahan. Tetapi kalau kita sudah memahami tentang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya perbedaan itu akan menjadi kekuatan di dalam membangun bangsa kita. Nah, sehingga perbedaan itu bukan hal yang membuat kita tercerai-berai atau pecah belah, tetapi justru perbedaan agama itu akan memberikan kekuatan di dalam negara kita atau bangsa dan negara kita. Sehingga pandangan gereja terhadap toleransi beragama kami sangat mendukung ya. Kami sebagai bangsa negara Indonesia ini, sebagai warga negara, kami sangat mendukung dan kami mengajarkan tentang toleransi itu terhadap warga jemaat kita. Bagaimana peran gereja mengajarkan jemaat agar tetap teguh dalam iman, tetapi tetap menghargai perbedaan keyakinan? Ya. Nah, saya ambil dari Alkitab ya. Dasarnya dalam Alkitab, yaitu Matius 22 ayat 39. Nah, ayat ini mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus pada saat itu mengajarkan bahwa kasih itu tidak dibatasi oleh suku. Kasih itu tidak dibatasi oleh latar belakang ataupun perbedaan. Jadi ketika kita hidup dalam kasih kepada Tuhan, sesungguhnya dengan sesama kita itu akan baik.
seperti salib di belakang itu mengajarkan tentang toleransi sebenarnya ya. Nah jadi kalau kasih kepada Tuhan itu sudah baik, dengan sesama itu juga akan baik. Jadi kalau pandangan saya terhadap toleransi beragama, ya sesungguhnya itu sangat mendukung tentang keberhasilan bagaimana negara kita itu akan menjadi negara yang berbeda-beda tetapi akan menunjukkan tentang kesatuan di dalam bangsa kita. Seperti itu. Menurut Bapak, apa saja bentuk kegiatan gereja yang mendukung terciptanya kerukunan antar umat beragama? Bentuk kegiatan gereja yang pertama, saya tinggal di wilayah lingkungan RT. Jadi saya harus bergaul dengan semua orang yang ada di lingkungan RT ini. Jadi saya tidak membawa diri sebagai pendeta itu harus eksklusif, enggak. Tetapi saya bisa bergaul di lingkungan RT ini. Nah contohnya di lingkungan RT ini saya ditunjuk sebagai sekretaris RT. Nah jadi sebagai sekretaris RT ini saya juga tahu nih lingkungan, ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, bahkan ada yang tidak beragama ya, seperti itu. Tetapi saya bisa bergaul dengan mereka, saya bisa nyopok arus kepada mereka, saya bisa bersahabat dengan mereka. Bahkan ketika RT ini punya program jimpitan uang 1.000 itu setiap hari, saya juga ikut. Nah artinya saya tidak tidak hidup sendirian ya, tetapi saya juga hidup bergaul dengan lingkungan masyarakat. Nah itu juga saya ajarkan kepada jemaat, supaya jemaat itu juga ketika ada di tengah-tengah lingkungan warga, jangan menjadi batu sandungan, tetapi jemaat itu harus memberikan peran yang baik, ikut gotong royong. Kemudian kalau ada PKK, ibu-ibu itu juga harus aktif ikut PKK, dan kemudian bapak-bapak itu juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan RT supaya jangan dianggap kita tuh eksklusif. Nah kemudian saya di lingkungan ini tadi di lingkungan RT ya, di Kecamatan Colomadu, saya itu ditunjuk sebagai wakil ketua PKUB. PKUB itu paguyuban kerukunan umat beragama. Nah di mana PKUB itu terdiri dari ya 6 agama ya, ada Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Dan di dalam PKUB itu ada masing-masing ada 2 wakil ya, ada 2 wakil. Nah sehingga dengan adanya PKUB itu justru akan menjadikan agama-agama di wilayah Colomadu itu akan kuat. Artinya apa? Artinya ketika ada konflik, ada Muslim dengan Muslim konflik kan ada tuh? Ada. Iya kan ada kan? MTA, kemudian dengan Muhammadiyah, kemudian dengan NU, itu kan sering konflik. Nah, tetapi dengan adanya PKUB yang ada di Kecamatan Colomadu itu justru saya tahu persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian saya tahu bagaimana menyelesaikan konflik seperti itu. Jadi peran saya yang pertama, saya tahu dulu konfliknya apa. Kemudian dari ketua PKUB itu juga memberikan saran bagaimana penyelesaiannya. Jadi tidak hanya di agama Islam ada konflik, di agama Kristen juga ada konflik. Terus terang saya katakan ada gereja yang tidak dikehendaki oleh lingkungan masyarakat karena membuat izin lingkungannya itu sudah habis, kemudian tidak diperpanjang, kemudian itu dipertanyakan oleh RT, ya kan, RT RW. Nah kemudian ya karena itu bukan tempat milik pribadi, akhirnya mereka pindah. Nah jadi tidak hanya persoalan-persoalan toleransi itu tidak hanya di Islam, di Kristen juga ada, konflik-konflik itu juga ada. Di Islam, di Kristen, mungkin di Hindu, di Buddha juga ada, cuma saya tidak mendengarkan seperti itu. Nah, jadi saya sebagai pendeta
saya memberikan saran kepada jemaat saya supaya ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat ini. Jadi Pak, terima kasih atas waktunya yang telah Bapak berikan dan ketersediaannya yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat terkait moderasi beragama bagi kami. Melalui wawancara ini mungkin kami mendapatkan banyak pemahaman tentang moderasi beragama di dalam agama Kristen ini, baik itu sikap toleransi, menghargai, ataupun hidup kerukunan antar umat beragama. Semoga saja nilai-nilai yang Bapak sampaikan ini bisa terus terjaga dan menjadi contoh bagi masyarakat luas. Saya juga mengucapkan terima kasih ya, memberikan kepercayaan kepada saya supaya nanti kalian juga akan menjadi orang yang sukses. Amin.